Shalom jemaat-jemaat yang luar biasa. Berikan Shalom. tepuk tangan meriah buat Tuhan. Yes, haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan yang luar biasa mengumpulkan kita kembali meskipun secara online, gak saling berjumpa, tapi kita percaya dalam kasih Tuhan. Kita semua ada keluarga kerajaan Allah yang satu sama lain saling terikat, satu sama lain saling terhubung. Amin. Yes, Kita mau amin. tinggikan nama Tuhan dahsyat Amin. yang luar biasa. Mari kita masuk dalam doa sebelum kita memulai ibadah kita yang spektakuler dan dahsyat ini. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu, dan atas anugerah-Mu yang selalu Engkau berikan pada kami ya Tuhan, sehingga kami pada pagi hari ini bisa bangun untuk sama-sama beribadah, untuk memuji-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau hadir Tuhan di setiap dimanapun kami berada ya Tuhan, dan Engkau juga berkatilah setiap kami Tuhan agar bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari setiap jemaat yang ada di rumah, kita mau bangkit berdiri sebab kita mau menyatakan bahwa dalam nama Tuhan Yesus pasti ada kuasa, amin. Amin. Mari sama-sama kita katakan, Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng dan perlindunganku. kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. yes, amin. Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus kita. Tuhan yang dahsyat. Sekali lagi kita mau katakan namanya Yes, Tuhanku, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. sama-sama kita mau menyatakan nama di atas segala nama-nama yang telah membebaskan setiap kita. Nama di atas segala nama, nama yang tak membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama Yesus. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Yes, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Katakan, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dari Yesus. Engkau Tuhan, Engkau yang termulia di bumi di
surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi kita menyatakan ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Yeay. Kau Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Berikan tepuk tangan beri Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, Tuhan yang dahsyat punya nama yang besar. Tuhan kita juga punya nama yang mulia. Yes, Langit amin. adalah tahta yang dahsyat. Di dalam Amin. kemuliaan Tuhan, bahkan bumi yang menurut kita besar hanya tumpuan kakinya Tuhan. Sungguh Engkau dahsyat dan mengagumkan bagi kami Haleluya. Tuhan. Yes. Langit adalah tahtamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki. Katakan sungguh mengagumkan. Bahkan ombak, yeay. dan lautan menderu. Semua bernyanyi bagi kemuliaan nama Bernyanyi Tuhan. bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Mari angkat tangan kita, katakan namamu besar, namamu Tuhan, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja. Katakan dengan iman, namamu dahsyat di atas segala nama. Itulah nama Yesus Kristus. Yes, amin. Amin. Kita mau katakan lebih lagi buat Tuhan kita. Kita puji Tuhan lebih dahsyat lagi. Katakan Haleluya. langit adalah tahtamu. Langit Adalah tahtamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak Dan lautan menderu. Bernyanyi Yes. bagimu. Mari semua dari kita semua yang masih bernafas tentunya sujud dan menyembah. Mari angkat tangan. Namamu besar, namamu mulia Tuhan. Namamu Yes, mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja. Namamu dahsyat di atas segala nama. Engkau Tuhan, yes, yang perkasa. Semua tepuk tangan buat Tuhan kita. Kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja. Amin. Namamu dahsyat di atas segala nama. Namamu dahsyat, namamu dahsyat di atas segala nama. Yeah. Namamu dahsyat di atas segala nama. Yeah. Haleluya. Mari kita mau lebih lagi memuji dan meninggikan nama Tuhan. Lewat pujian kita berikut ini kita mau katakan kembali bahwa nama Tuhan sungguh besar. Yes, amin. Bukan hanya nama, bahkan pengorbanannya terlalu dalam untuk bahkan untuk kita mengerti. Tuhan kita sungguh besar dan sungguh indah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berikan kata Tuhan Yesus. Kami katakan kemanakah aku dapat pergi?
menjauhi rohmu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Kami katakan bahkan seluruh pengabdian kami Tuhan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan sungguh indah. Kami datang padamu Tuhan, menghampiri rohmu Tuhan, menghampiri tatamu yang suci. Sama-sama kita kembali katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat dengan kami Tuhan, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Katakan sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kami mau terus memujimu Tuhan. Kami angkat suara kami katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Kami katakan kau terlalu dalam Tuhan. Oh sungguh besar Tuhan untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Kami katakan Tuhan, Engkau sungguh indah. Oh sungguh indah, sungguh indah. Kami sembah Engkau Tuhan yang indah, Engkau
Engkau Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh baik Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Kau baik selamanya. Engkau Tuhan, oh sungguh indah kebaikan-Mu Tuhan, sungguh indah pengorbanan-Mu Tuhan, sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, Engkau dahsyat dan berkuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Syarabarabarabo, hirararabarabo. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Syarabarabarabo. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang baik, Raja segala raja, Yesus. Oh Engkau mulia, Engkau dahsyat. Kami mau katakan kembali Tuhan, nama-Mu dan pengorbanan-Mu Tuhan sungguh besar. Kami buat kami semua, kami bersyukur dan bersyukur. Haleluya, katakan besar pengorbanan-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu bagiku, dan terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh sungguh indah, hey, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Telah dan dalam untuk kami mengerti Tuhan. Terima kasih Kau dahsyat Tuhan. Hey, hey, hey. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih banyak Tuhan buat pengorbanan-Mu Tuhan. Dan hari ini kami kembali ingatkan bahwa nama-Mu dan pengorbanan-Mu Tuhan sungguh besar dan mulia dalam setiap hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman yang kami dengar saat ini menjadi firman yang begitu indah, yang akan membuat kami hidup semakin erat dengan Engkau Tuhan. Hidup dan karakter kami Tuhan semakin menyerupai Engkau Yesus. Kami kejar karakter-Mu Tuhan supaya kami bisa serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih Engkau luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Tak terasa Natal sudah tiba. Tahun demi tahun kita bisa merasakan waktu itu begitu cepat berlalu. Seperti tahun ini baru terasa Natal tahun yang lalu, sekarang sudah tiba tahun Natal yang baru lagi.
Pada umumnya banyak orang ya, kalau sudah masuk hari Natal, pasti banyak kegiatan yang dapat dilakukan selama Natal. Banyak orang kalau udah masuk Natal, dia menulis surat ucapan tentang Natal yang bahagia, Natal yang damai sejahtera. Ada juga kalau Natal berkumpul dengan keluarga, makan bersama, fellowship bersama, menikmati bersama. Ada juga berkumpul dengan teman-teman atau sahabat, ya seperti reuni mereka. Ada juga Natal mempersiapkan sado Natal, saling membagikan satu sama lainnya. Ada juga Natal mereka mempersiapkan kudapan Natal. Ya, ada juga jalan-jalan bersama keluarga dan sahabat. Ada juga kalau Natal dia bersantai di rumah. Tapi ada juga pergi ke gereja merayakan hari Natal. Itu umumnya Natal setiap tahun pasti ada bermacam-macam untuk melakukan kegiatan sesuai masing-masing yang diinginkan. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa dulu. Tuhan, terima kasih Engkau sangat baik, yang luar biasa, yang mulia dan agung. Tak terasa Natal sudah tiba. Kami tetap mengingat kembali betapa kasih-Mu begitu besar. Kasih-Mu panjang, lebar, tinggi, dalam. Tidak ada Allah lain seperti Engkau bisa memberikan kasih yang tak berkesudahan. Kasih yang tiada taranya. Hanya Yesus Kristus bisa dibuktikan umat dunia ini melihat kasih-Mu begitu besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengar sabda-Mu berbicara kepada kami. Berikan kami hati yang bergembira, hati yang sukacita, hati yang haus, yang rindu para firman-Mu, supaya kami bisa simak firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke Bapak Ibu, saudara-saudari dan Tuhan Yesus Kristus. Tema saya ambil adalah kasih tiada tara. Saya ambil dari Efesus pasal 3 ayat 18 sampai 20. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan atau pikirkan, seperti ternyata dari kuasa bekerja di dalam kita. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus itu berdoa supaya jemaat Efesus bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Dapat mengenal pengetahuan kasih itu, meskipun melebihi segala sesuatu yang ada di dalamnya. Bapak Ibu, saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya masih ingat sewaktu saya masih duduk di kursi SD. Saya masih ingat sekali guru saya sering mengajarkan kami dengan lagu Kasih Ibu. Lagu anak-anak menyebutkan bahwa kasih ibu kepada kita tak terhingga sepanjang masa. Kasih ibu tidak hanya terbatas pada usia kanak-kanak,
tapi sampai saatnya anak-anak mereka mandiri atau sudah dewasa. Kasih ibu kepada kita sifatnya tak terhingga sepanjang masa kehidupan kita. Ini merupakan kasih yang luar biasa. Namun ada kasih yang lebih luar biasa lagi, adalah kasih Yesus Kristus yang harus dijangkau oleh umat yang ada di dunia ini. Kasih Yesus Kristus itu melebihi kasih ibu yang luar biasanya. Karena kasih Kristus adalah panjang, lebar. Panjang dan lebar menunjuk pada situasi yang ada di kanan atau di kiri, di muka dan di belakang sekitarnya. Betapa beragamnya situasi yang ada di sekitar kita. Kita juga memiliki rekan, sahabat, tetangga, teman, kenalan, mitra kerja, berbagai macam latar belakangnya berbeda-beda. Berbeda dalam usia, berbeda pendidikan, beda suku, beda agama, etnis, budaya, minat, dan bakat, dan sebagainya. Sekitar kita tidak hanya terdiri dari manusia, tetapi juga hewan dan binatang, tumbuhan dengan segala jenisnya. Kasih Kristus panjang dan lebar itu mengenal, memandang, tertuju kepada mereka semua. Kasih Kristus tidak membeda-bedakan. Semua dikasihi, entah itu baik, yang jahat, hitam atau putih. Inilah yang disebut kasih Kristus panjang dan lebar. Demikian juga berbicara kasih Kristus itu sifatnya tinggi dan dalam. Kasih Kristus yang dalam merupakan situasi yang ada di bagian bawah. Sedangkan kasih Kristus yang tinggi merupakan situasi yang ada di atas kita. Artinya, kasih Kristus Yesus tertuju pada semua tingkat, semua golongan, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Bahkan Yesus sendiri pilihan untuk diri sendiri sampai serendah-rendahnya, sehingga Yesus menjamah manusia dari semua kalangan. Kasih seperti ini sungguh sulit untuk dijangkau oleh nalar atau akal budi manusia. Pengetahuan manusia pun tidak mampu untuk memahami kasih Yesus yang panjang, yang lebar, serta tinggi dan dalam. Maka Rasul Paulus mendoakan jemaat di Efesus agar mereka mampu memahami kasih Kristus dan mengenalnya sedikit demi sedikit. Memahami kasih Kristus tidak terjadi secara alamiah. Pemahaman terhadap kasih Kristus di bagian ini tidak hanya mencangkup aspek intelektual, sehingga tidak bisa dicapai dengan kekuatan sendiri melalui pembacaan buku-buku maupun partisipasi dalam berbagai seminar. Bukan berarti buku-buku atau seminar tidak berfaedah sama sekali. Namun, pemahaman dimaksud oleh Rasul Paulus tidak terbatas pada hal itu. Untuk mencapai pemahaman yang benar tentang kasih Kristus diperlukan doa. Itulah yang sedang dilakukan Paulus dalam teks ini. Ini lebih merupakan sebuah pengumuman spiritual daripada intelektual. Yang didoakan adalah supaya semua orang percaya dapat memahami. Jadi kata dapat itu secara hurufiah berarti memiliki kekuatan. Kekuatan ini jelas, bukan berasal dari diri sendiri. Ini adalah kekuatan ilahi. Sebagaimana sudah disinggung di ayat 16, yang berbunyi demikian, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan, meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu.
Nah, di samping itu doa untuk memahami kasih Kristus didahului dengan doa supaya Kristus berdiam di dalam hati kita melalui Roh Kudus. Itu ayat 17a. Kasih Kristus bukan hanya sebuah kebenaran historis atau teologis. Kalau historis itu berbicara Yesus mati di atas kayu salib. Kalau bicara dengan teologis, itu adalah Yesus mati bagi dosa-dosa kita. Melainkan kebenaran praktis, itu berbicara Yesus berdiam di dalam hati kita. Kita memahami dengan cara mengalami. Hanya orang-orang hatinya didiami oleh Kristus yang dapat memahami kasih itu. Apakah yang seharusnya menjadi respon kita terhadap kasih yang sedemikian besar itu? Sudahkah kita mensyukuri kasih itu? Sudahkah kita membagikan bagi orang-orang lain? Sudahkah keluarga kita menjadi cerminan sempurna dari kasih itu? Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Allah yang agung dan mulia. Engkau begitu besar, ajaib. Engkau sanggup melakukan segala-galanya. Kasih-Mu panjang, lebar, tinggi, dalam, luas. Tidak ada satupun bisa memahami kasih yang begitu indah, begitu berkuasa itu. Hanya Engkau sendiri berdiam diri hati kami, barulah kami bisa memahami apa arti kasih sesungguhnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang begitu baik. Lewat Natal ini kami semakin percaya kepadamu. Lewat Natal ini membuat kami semakin semangat, karena kami tahu sejarah-Mu. Engkau datang ke dunia ini hanya satu tujuan, menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik, selalu memikirkan umat dunia ini supaya mereka bisa kembali kerajaan yang indah, yang luar biasa, yang tidak ada tangisan, tidak ada ratapan, tidak ada sakit penyakit. Setiap hari bersuka cita bersama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita arahkan tangan kita ke atas. Hamba tetap berdoa. Setiap yang mengikuti live streaming ini, Tuhan Yesus, ini hari Natal, Natal yang berbahagia. Kami ingin mendapat hadiah-Mu yang luar biasa. Engkau tahu permasalahan setiap anak-anak-Mu. Engkau tahu penderita anak-anak-Mu, baik dengan sakit penyakit, keluarga, tekanan hidup, masalah finansial, dan sebagainya. Engkau tahu semuanya itu. Maka hamba berani berseru dengan nama-Mu, dan Tuhan Yesus belas kasihan bermurah hati kepada setiap anak-anak-Mu yang ikut live streaming ini. Engkau jamah dia, Engkau menyembuhkan dia, Engkau berikan mereka semangat kembali, Engkau berikan damai sejahtera, Engkau berkati apapun mereka kerjakan akan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.